Halo teman-teman, perkenalkan saya Maria Aprilia Utari. Kali ini saya akan membahas mengenai isu sampah di laci meja kelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengenai arti sampah. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi atau sebagainya. Bisa dalam bentuk kotoran seperti daun, kertas, dan sebagainya. Dari pengertian ini diketahui bahwa sampah itu sebaiknya dibuang di tempat sampah, bukan disimpan di dalam laci meja kelas. Sasaran tujuan saya adalah sekolah SMA. Berikut ini adalah fakta yang terjadi. Fakta yang pertama, siswa datang di pagi hari ke sekolah dan kelas dalam keadaan bersih. Hal tersebut karena hari sebelumnya siswa yang piket menjalankan tugasnya dengan baik dan teliti, serta memeriksa setiap sudut ruangan kelas. Selain itu, terdapat pula petugas kebersihan. Akan tetapi, petugas kebersihan tidak secara detail membersihkan ruangan kelas. Apalagi laci meja kelas itu merupakan tanggung jawab siswa sendiri untuk menjaga lingkungan kelasnya. Fakta yang kedua, pada jam istirahat, siswa ke kantin membeli makanan karena mereka tidak membawa bekal dari rumah. Waktu istirahat hanyalah 20 menit, sedangkan perjalanan mereka ke kantin, mengantri di kantin, dan kembali lagi ke kelas, itu membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Sehingga, waktu yang digunakan untuk mereka makan hanya tersisa 10 menit. Fakta yang ketiga, siswa makan sambil bermain dan ngobrol dengan siswa lain. Fakta yang keempat, siswa lupa membuang bungkus makanannya karena guru pelajaran yang selanjutnya telah sampai di depan kelas. Lalu, sampai pulang sekolah pun, siswa lupa tidak membuang sampahnya karena mereka berpikir ingin cepat-cepat pulang. Ini adalah trouble atau kesulitan yang terjadi di sekolah SMA tersebut. Beberapa siswa tidak sadar akan kebersihan lingkungan. Lalu, siswa tidak mendengarkan himbauan dari guru. Ini merupakan potensi transformasi yang dimiliki di sekolah SMA. Yang pertama, masih ada siswa yang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dari potensi transformasi yang pertama ini, dapat memberikan sebuah gagasan untuk membuat sebuah gerakan konkret. Nah, yang kedua, setiap hari Senin ada bimbingan bersama wali kelas. Bimbingan bersama wali kelas ini dapat digunakan oleh wali kelas untuk menghimbau siswa-siswanya untuk menjaga lingkungan.
Berikut ini adalah ajaran iman yang sesuai dengan isu yang kita bahas. Ajaran iman ini saya ambil dari ensiklik Laudato Si yang dikeluarkan oleh Bapak Paus Fransiskus. Pertama, saya ambil dari artikel 1. Dalam artikel 1, Paus Fransiskus mengingatkan manusia tentang gagasan Santo Fransiskus Assisi yang mengatakan bahwa bumi ini seperti seorang ibu. Seorang ibu yang merawat, menjaga, serta membesarkan kita. Maka, patutlah kita menjaga bumi seperti ibu kita. Ajaran iman selanjutnya, Laudato Si artikel 2. Allah menciptakan manusia dengan unsur-unsur yang sama dengan bumi. Contohnya dapat dilihat di dua gambar ini, yaitu gambar air dan oksigen. Manusia juga banyak mengandung air di dalam tubuhnya, dan oksigen diperlukan manusia untuk bernafas, karena jika tidak ada oksigen, manusia tidak bisa hidup. Maka, menjaga lingkungan yang merupakan bagian dari bumi sangat diperlukan, karena bumi adalah sahabat kita yang sama diciptakan oleh Allah. Laudato Si artikel 64 menjelaskan bahwa manusia bersama-sama mencari jalan pembebasan untuk menawarkan umat motivasi dari tindakan buruk membuang sampah di laci. Tindakan buruk membuang sampah di laci. Diperlukan cara untuk memperbaiki tindakan buruk itu. Lalu Laudato Si artikel 67. Banyak manusia telah salah memahami bahwa berkuasa dalam kitab Kejadian itu adalah berkuasa dengan tidak bertanggung jawab. Sebenarnya, kata berkuasa di sini itu merujuk pada memelihara, menjaga, merawat, dan menggunakannya dengan sikap yang bertanggung jawab, bukan mengeksploitasi hutan atau menebang dengan tidak bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah Laudato Si artikel 71. Allah memberikan kesempatan baru untuk manusia dan hanya membutuhkan satu orang baik untuk memulihkan harapan. Dari kalimat ini teringat mengenai kisah Nabi Nuh, di mana terjadi air bah yang meluluhlantahkan bumi. Melalui Nabi Nuh itu, bumi dapat kembali menjadi asri karena satu orang baik itu. Dari kalimat ini pula dapat kita bayangkan mengenai transformasi yang akan dilakukan di sekolah SMA. Potensi yang dimiliki adalah masih ada siswa yang sadar akan kebersihan lingkungan. Siswa yang sadar dapat dimanfaatkan untuk mendorong siswa-siswa lain untuk menjaga kebersihan lingkungan. Berikut ini merupakan gagasan gerakan konkret
yang dilakukan untuk siswa sadar akan lingkungan sekitar. Yang pertama, membuat program peduli lingkungan yang dimasukkan dalam rancangan kegiatan pramuka. Karena di sekolah SMA masih terdapat kegiatan pramuka. Nah, program peduli lingkungan ini dapat dilakukan selama 3 kali pertemuan. Di hari pertama, siswa dijelaskan mengenai ensiklik Laudato Si, agar siswa mengenal ensiklik yang dikeluarkan Paus Fransiskus untuk manusia menjaga lingkungan sekitar dan alam ini. Kemudian, setelah penjelasan mengenai Laudato Si, diberikan pula penjelasan mengenai proyek yang akan diberikan. Lalu, dalam pertemuan kedua, membahas progres, dan pertemuan terakhir berbicara mengenai proyek serta pengumpulan laporan kegiatan. Setelah selesai program peduli lingkungan ini, pihak sekolah bekerja sama untuk melihat siapa atau kelompok mana yang proyeknya paling bagus. Dari proyek yang paling bagus tersebut dapat diberikan sebuah reward agar siswa semakin semangat untuk menjaga lingkungan sekitar. Nah, pemberian reward itu bukan semata-mata hanya sebatas untuk penghargaan pada saat itu. Tetapi program ini ditujukan agar siswa semakin sadar akan lingkungan, serta diadakannya reward agar siswa semangat dan senang. Karena siswa senang dipuji atas kerja kerasnya. Tidak ada orang yang tidak senang dipuji, apalagi atas usaha yang dikerjakan. Ini akan membuat siswa yang awalnya tidak peduli kebersihan memiliki kebiasaan baru untuk menjaga lingkungan. Ensiklik Laudato Si merupakan referensi utama yang saya gunakan. Selanjutnya, ada referensi tambahan yaitu Kamus Bahasa Indonesia melalui daring. Terima kasih semuanya. Dan yang telah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar.